Baik, Oke, selamat malam teman-teman yang ada di ruangan Zoom malam hari ini. Sebelumnya terima kasih udah datang untuk nonton mock up malam hari ini. Jadi menti yang bakal kami mock up adalah Farah Lailatul. Tujuan studinya S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia, betul? betul kakak. Oke, ya. Jadi malam hari ini saya dan Novan selaku pewawancara akan menginterview Farah. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir sesi, tapi nanti kami prioritaskan pertanyaannya untuk mentinya dulu, gitu ya. Oke, without further ado, let's start the interview. Untuk pengondisian interviewnya, kalau boleh tahu udah dapat jadwal pasti belum kapan interviewnya? Untuk jadwalnya saya di rentang tanggal 26 sampai 28 kak. Oh, oke, masih rentang ya, maksudnya belum dapat jadwal pasti kalau gitu. Iya. Oh, oke, oke, oke. Kalau gitu, Em, oke, langsung aja. Ini kami memposisikan interviewnya pagi ya, teman-teman, biar semangat meskipun ini udah malam dan udah bau-bau weekend gitu. Tapi jadi nanti akan dimulai dengan sapaan selamat pagi, gitu ya. Oke, untuk yang menonton dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera biar jaringannya oke ya, tetap stabil. Farah udah siap? Insya Allah siap kak. Oke, langsung saja. Hmm. Mock-up interview akan dimulai dalam 3, 2, 1. Selamat pagi, Mbak Farah Lailatul. Selamat pagi ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Naria, saya selaku pewawancara pertama dan ada Pak Novan selaku pewawancara kedua. Sebelumnya kami mengucapkan selamat atas kelolosan Anda sampai akhirnya di tahap seleksi substansi ini. Semoga Anda dapat memberikan jawaban-jawaban yang terbaik begitu. Kalau boleh tahu sebelumnya ini percobaan LPDP keberapa ya, Mbak Farah? Eh, Saat ini saya sedang mendaftar LPDP percobaan pertama ibu. Oke, percobaan pertama. Wah, menarik ini. Nanti kita akan ngobrol banyak, tapi sebelumnya silakan perkenalan dulu, Mbak Farah. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Farah Laila Nur Alifia. Saya lahir di Kediri. Saya alumni dari Universitas Trunojoyo Madura angkatan tahun 2020 dan telah lulus tepat waktu di tahun 2024. Selama kuliah, saya telah menjadi tutor IPA di salah satu bimbingan belajar di dekat kampus dan setelah lulus kuliah, saya meneruskan menjadi tutor IPA di dekat kampung halaman saya, yaitu di Erlangga Education dan di Genza Education. Selain itu, saya juga membimbing belajar anak-anak di sekitar rumah yang tidak mampu untuk membayar les. Jadi, bimbingan belajar secara gratis di sela waktu libur saya. Saya berencana untuk melanjutkan studi S2 melalui beasiswa LPDP di Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan IPA dengan harapan saya dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan saya pada pembelajaran IPA berbasis STEM. Demikian perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, ini saya lihat CV-nya, Mbaknya asalnya dari Kediri, tapi S1-nya di Trunojoyo. Kalau boleh tahu kenapa Mbak S1-nya ngambil di Trunojoyo? Baik, terima kasih, Ibu. Jadi, S1 saya mengambil di Madura karena saya tertarik pada pendidikan IPA berdasarkan dari pengalaman saya ketika mengajar anak-anak di sekitar rumah sewaktu saya SMA. Jadi pendidikan IPA ini jadi pendidikan masih dipandang rendah oleh masyarakat karena dianggap masih belum berdampak pada lingkungan sekitar. Oleh sebab itu saya tertarik dengan pendidikan IPA dan saya melihat bahwa pendidikan IPA di Universitas Trunojoyo Madura ini cukup baik, apalagi di Universitas Trunojoyo ini terletak di Madura, di mana terdapat banyak kearifan lokal, Ibu.
Oke, eh, ber- apa ada hubungannya sama kearifan lokal? Emangnya apa yang Mbak hubungannya? Saintek, IPA kan saintek banget, sedangkan kalau dihubungkan sama budaya kan kayak agak jauh gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Jadi untuk hubungannya, kenapa saya menghubungkan antara sains dengan kearifan lokal? Karena eh, kearifan lokal merupakan dapat dikaji di bidang sains, Ibu. Eh, Maksudnya hubungannya di mana gitu? Saya nggak dapat benang merahnya soalnya. Baik, jadi kearifan lokal merupakan pengetahuan atau kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat di suatu daerah. Dan kenapa saya menghubungkannya dengan sains? Karena pada materi sains, jika dihubungkan dengan pengetahuan di alam sekitar, maka akan terjadi pembelajaran kontekstual sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa, Ibu. Karena sudah dipercaya dan dipahami sehari-hari. Oke, oke. Tapi maksud saya Madura kan jauh ya Mbak kalau dari Kediri. Kenapa kok maksudnya ngambil yang jauh? Padahal kan kalau di Jawa Timur itu banyak kan dari Jawa Timur nih. Ada Brawijaya, ada UNER, ada UNED misalkan, ada universitas yang lain. Kenapa harus jauh-jauh ke Madura gitu loh? Padahal ya kalau kita tahu kan di Jawa Timur yang di maksudnya di selain Pulau Madura kan juga bagus gitu loh. Baik, Ibu, jadi selain dari faktor tersebut, pemilihan di Madura karena juga faktor terkait beasiswa, Ibu. Karena waktu kuliah S1 saya juga mendapatkan beasiswa KIP kuliah, Ibu. Dan itu diterima di Universitas Trunojoyo. Oke, Anda dapat KIP ya? Ini Iya. S1-nya. Oke, dan kalau boleh tahu kenapa sih Mbaknya ngambil LPDP? Kenapa nggak ngambil beasiswa yang lain? Baik, saya mengambil LPDP karena saya sesuai dengan visi misi dari LPDP, yaitu ingin membentuk generasi emas yang inovatif, Ibu, dan juga saya sangat ingin tergabung menjadi anggota dari bagian dari LPDP dan Mata Garuda untuk membantu kontribusi saya ke masyarakat, Ibu. Mata Garuda itu apa sih, Mbak? Mata Garuda adalah satuan alumni LPDP, Ibu. Kalau boleh tahu, Mbaknya udah pernah tahu organisasi-organisasi anak-anak LPDP nggak ya? Eh, sependek yang saya ketahui, Ibu, di setiap universitas itu ada kelurahan, Ibu, kelurahan LPDP. Oke, jadi ada Mata Garuda sama ada em, ini kelurahan gitu ya. Oke, kalau Ya. boleh tahu nilai-nilai LPDP apa aja ya, Mbak? Baik, Ibu. Nilai-nilai LPDP ada nilai integritas, lalu profesionalitas, kesempurnaan, sinergitas, itu, Ibu. Tahu nggak Mbak jumlahnya ada berapa? Ada lima. 5 apa 6? Ada lima, Ibu. Oke, nggak 6 ya. Baik, Ibu. Iya, oke. Kita skip dulu deh. Nanti silakan dipelajari lagi setelah selesai wawancara. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini saya mulai baca-baca CV lagi, kembali ke CV ya. Anda ternyata aktif sekali ikut lomba dan publikasi juga. Kalau boleh tahu, apa sih lomba? Ini kita ngomongin lomba dulu ya, Mbak. Lomba yang paling berkesan menurut Mbak Farah itu apa? Yang mana? Baik, Ibu. Lomba yang paling berkesan bagi saya adalah lomba yang diadakan oleh Forum Komunikasi Pimpinan FKIP se-Indonesia, Ibu. Lomba tersebut berkesan bagi saya karena saya merasa cukup berkontribusi, Ibu, dalam hasil dari lomba tersebut. Karena lomba tersebut diawali dengan
latar belakang permasalahannya terjadi ketika saya mengikuti kampus mengajar, dan saat itu saya melihat implementasi kurikulum Merdeka secara langsung di sekolah ibu, dan saya mendapatkan mendapatkan beberapa eh, mendapatkan beberapa saran dari para guru ibu terkait kampus Merdeka. Oleh sebab itu, dari situ saya membuka mata bahwa ternyata ada beberapa kesenjangan implementasi kurikulum Merdeka yang sudah direncanakan oleh pemerintah, tapi tidak sesuai terjadi di sekolah, apalagi di sekolah di daerah pedesaan yang cukup tertinggal ibu. Sehingga pada penelitian itu saya melibatkan mahasiswa kampus mengajar Ibu dengan subjek 100 mahasiswa, dan dalam pengerjaannya juga saya melibatkan komunitas guru, dosen, dan teman-teman kampus mengajar, dan hasilnya saya jadikan artikel dan saya ikutkan pada lomba tersebut, dan saya presentasikan hasilnya ke hadapan beberapa profesor Ibu. Dan alhamdulillahnya saya mendapat juara satu, dan mendapatkan banyak sekali masukan Ibu. Dan saya merasa itu berkesan karena eh, saya dapat berkontribusi Ibu eh, untuk implementasi, untuk saran dan implementasi dari kurikulum Merdeka. Oke, ngomongin kurikulum Merdeka, menarik ini. Apa sih sebenarnya menurut Mbak Farah yang perlu dikembangkan dari kurikulum Merdeka? Karena kan kalau kita, sebenarnya tadi sudah disinggung ya, kalau kita ngomongin eh, pemerataan, ngomongin kesenjangan, itu pasti ada, apapun bentuk kurikulumnya. Nah, menurut Mbak Farah, supaya kurikulum Merdeka itu kemudian bisa optimal diterapkan di seluruh Indonesia, di seluruh sekolah, mau di desa maupun di kota, berdasarkan pengalaman Anda tadi dan Anda juga tadi bilang kalau banyak masukan, apa yang harus pemerintah lakukan, Mbak? Baik Ibu, jika berdasarkan dari pengalaman saya, Ibu, dan beberapa wawancara yang eh, pernah saya lakukan dengan guru untuk kurikulum Merdeka, lebih baik sebelum direncanakan, maka di disiapkan dulu untuk permasalahan yang benar-benar terjadi di sekolah ibu. Jadi melibatkan antara guru, siswa, dan benar-benar dilihat kesenjangan yang terjadi sekolah bukan hanya di kota saja, namun di desa-desa terpencil lebih utamanya ibu. Sehingga nanti perencanaan dari kurikulum Merdeka dapat dirasakan langsung oleh seluruh sekolah ibu, karena pada termasuk kesenjangan yang saya temukan, ternyata kurikulum Merdeka ini eh, bagus dalam perencanaan, namun pada sekolah-sekolah, terutama sekolah di pelosok desa ini, ternyata guru-guru banyak yang masih belum memahami secara langsung, Ibu. Jika gurunya saja masih belum memahami secara jelas, lalu bagaimana dapat diimplementasikan dengan siswa dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh siswa, Ibu. Oke, tapi ketika Anda nanti lulus S2, apakah Anda akan jadi guru lagi? Maksudnya kembali ke ini tempat Anda dilahirkan menjadi seorang guru? Untuk rencana saya ke depannya, Ibu, saya akan menjadi seorang dosen dan pemberdaya masyarakat, Ibu. Nah, tuh, Anda pengen jadi, sorry, Anda sudah punya masukan nih tentang kurikulum Merdeka, tentang pandangan apa yang harus dikerjakan. Tapi Anda milih jadi dosen, dan dosen tuh nggak ngurusin kurikulum Merdeka loh, Mbak. Kan kurikulumnya beda, kurikulum kampus sama kurikulum sekolah. Berarti apa gunanya? Baik, Ibu, saya memilih menjadi dosen karena eh, dosen juga dapat berkontribusi, Ibu, dalam segi meningkatkan kualitas pendidikan dan juga dapat memberikan masukan terkait kurikulum Merdeka serta menciptakan calon-calon guru yang dapat eh, memahami metode pembelajaran dan memahami kurikulum Merdeka secara baik, Ibu. Oke, Em, ini saya menemukan poin menarik nih. Kita lepas dari urusan kurikulum Merdeka, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
ada satu poin yang menurut saya ini agak apa ya, horor ya, serem gitu. Saya bayangin Anda mau sidang skripsi tapi Anda masih ngambil tawaran ini itu dan ternyata ya sidang skripsi Anda nilainya nggak bagus gitu loh. Dan menurut saya itu fatal karena ini sidang skripsi bukan presentasi kelas, bukan apa ya istilahnya bukan sesuatu yang ecek-ecek gitu loh. Itu tuh masa depan Anda gitu. Kalau boleh tahu sebenarnya apa yang melandasi alasan gitu loh, kenapa Anda sampai berani ngambil tawaran itu dan melalaikan Eh, kewajiban yang utama sidang skripsi itu tadi. Baik Ibu, jadi memang itu adalah salah satu kekurangan saya Ibu. Jadi saya adalah orang yang memang ingin menguasai banyak hal, sehingga saya memang kurang memperhatikan kapasitas diri dan kurang perhatikan waktu Ibu, sehingga memang saya mengakui bahwa itu adalah kesalahan saya, sehingga saya saya sudah memperbaikinya saat ini dengan manajemen waktu, dan saya menyadari bahwa tidak semua hal dapat saya lakukan. Pasti ada satu hal yang terkorbankan dan tidak maksimal, Ibu. Saya tanya alasannya, Mbak. Saya nggak butuh jawaban yang diplomatis seperti itu. Saya hanya ingin tahu kenapa Anda berani gitu loh memutuskan hal tersebut. Apa yang mendasari Anda untuk melakukan hal itu? Baik, Ibu, karena dalam eh, undangan tersebut, saya merasa bahwa akan mendapatkan suatu pengalaman baru, Ibu, sehingga saya memutuskan untuk em, mengambil penawaran tersebut. Oke, tapi masalahnya ini skripsi, sidang skripsi loh, Mbak. Kalau misalkan Anda nggak lulus sidang skripsi, berarti kan Anda harus mengulang sidang, dan mengulang sidang itu sama dengan menunda kelulusan, dan bisa jadi nilainya juga nggak maksimal gitu loh. Sedangkan seberapa besar sih benefit yang ditawarkan dari acara ini sehingga Anda berani menggadaikan, istilahnya ya, hampir menggadaikan nilai sidang skripsi Anda, gitu. Sebenarnya selain Baik, Ibu. selain ya oke lah itu menjanjikan dan lain, tapi sebenarnya pasti ada sesuatu lah di balik itu. Baik, Ibu. Karena memang tadi kembali lagi, Ibu, kekurangan saya, Ibu ingin menguasai banyak hal, dan juga saya merasa bahwa ketika saya menjadi pemateri, maka saya mendapat kesempatan untuk eh, meng- nge-share ilmu saya kepada adik tingkat Ibu, serta eh, saya merasa bahwa kapan lagi saya dapat membantu adik tingkat dan membagikan pengalaman dan ilmu saya, Ibu, sehingga saya mengambil keputusan tersebut, Ibu, untuk mengambil penawaran tersebut. Oke, kalau misalnya nanti ketika Anda studi S2, Anda punya kesempatan untuk ikut konferensi, entah itu nasional ataupun internasional, dan itu adalah konferensi yang sangat sudah Anda cita-citakan gitu ya. Oh, aku pengen ikut konferensi ini, misalkan begitu. Tapi di hari yang sama dengan presentasi konferensi itu, Anda harus presentasi di kelas. Dan itu untuk ya nilai Anda, nilai teman-teman Anda, dan itu presentasinya tidak bisa diulang. Mana yang akan Anda pilih? Saya akan memilih presentasi di kelas Ibu, karena eh, karena itu menyangkut untuk nilai, bukan hanya nilai saya saja, tapi juga teman-teman saya, dan itu tidak dapat diulang, Ibu. Maka saya akan memilih presentasi di kelas Ibu. Yakin, ini konferensi belum tentu setahun sekali loh. Maka saya akan eh, mendaftar dan mencari kesempatan lain, Ibu, di konferensi-konferensi lainnya. Oke, selanjutnya ini saya dapat satu poin lagi nih tentang ya semua, saya rasa semua manusia ya hampir semua itu memang kadang ada di titik yang merasa kurang percaya diri. Tapi di sini yang saya soroti adalah sering membutuhkan validasi dari orang lain. Emangnya sepenting apa sih validasi orang lain menurut Anda?
Baik Ibu, jadi saya memang kurang percaya diri Ibu dalam melakukan sesuatu karena saya juga terlalu memikirkan banyak hal. Yang saya maksudkan membutuhkan validasi dari orang lain adalah membutuhkan validasi dari orang yang sudah berpengalaman dan sudah ahli dari bidangnya Ibu, sehingga saya merasa teryakinkan dan saya dapat berpikir panjang Ibu terkait pengalaman-pengalaman yang sudah dibagikan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman pada bidangnya dan sudah profesional dalam bidangnya sehingga saya dapat menentukan mana pilihan yang terbaik, Ibu. Oke, kembali ke kasus konferensi yang tadi. Misalnya Anda tahu nih, ada konferensi dan Anda pengen ikut, tapi tidak ada satu orang pun yang meyakinkan Anda, bahkan dosen-dosen tuh cenderung kayak, emang kamu bisa publish di sini? Emangnya kamu bisa nulis jurnal di sini, publish Q1 dan lain sebagainya? Nggak ada orang yang meyakinkan Anda, bahkan teman-teman Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Baik, Ibu. Terkait keputusan konferensi tersebut, saya akan tetap melakukannya, Ibu, meskipun tidak ada dukungan dari orang lain. Namun, jika saya sudah berkeinginan, maka saya akan gigih untuk mendapatkannya, Ibu. Sekalipun nggak dapat support dari dosen-dosen yang menurut Anda adalah ahli dan berpengalaman, karena Anda orangnya butuh validasi banget rasanya. Namun itu pada kasus yang berbeda Ibu terkait validasi itu jika saya mendapatkan suatu permasalahan Ibu maka untuk memutuskan sesuatu saya masih berpikir panjang sehingga saya masih membutuhkan informasi-informasi lebih lanjut dari orang-orang yang sudah berpengalaman dan juga sudah profesional di bidangnya Ibu. Namun jika terkait hal-hal seperti keputusan keinginan saya dan juga mimpi saya, maka saya akan tetap gigih untuk melakukannya, Ibu, untuk mendapatkannya, Ibu. Oke, kalau boleh tahu, coba ceritakan satu momen terendah dalam hidup Anda dan apa yang Anda pelajari dari sana, Mbak. Eh, Satu momen terendah dalam hidup saya terjadi ketika saya sedang kuliah, Ibu. Jadi di saat kuliah memang saya mengakui bahwa terjadi kesalahan. Saya kurang dalam mempelajari bahasa Inggris, Ibu. Saya melalaikannya. Dan ketika kuliah, saya lebih banyak untuk belajar terkait IPA, terkait pembelajaran IPA, dan juga mencari pengalaman pada pembelajaran IPA pada bidang kepenulisan. Sehingga ketika saya mau mendaftarkan sidang, saya tidak dapat lolos TOEFL Ibu dan itu menurut saya titik terendah saya karena waktunya sangat singkat sekali dan eh, saya sangat kebingungan sekali Ibu karena juga bebarengan dengan mengambil data skripsi dan lain-lain. Akan tetapi alhamdulillahnya itu saya dapat surat rekomendasi untuk tetap bisa lulus menggunakan surat rekomendasi dan kesalahan tersebut saya perbaiki ketika saya sudah lulus kuliah Ibu. Dan saya mendapatkan voucher TOEFL dari Prodi sebagai suatu penghargaan ketika saya menjadi yudisiawan berprestasi, Ibu, sehingga saya gunakan untuk les di kampung Inggris, Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini saya menemukan lagi, sebentar. Di mana ya tadi agak agak lancar. Oke, Anda seorang wisudawan berprestasi ya, tadi disebutkan. Sejauh yang Anda tahu deh, sejauh yang Anda tahu. Ketika Anda terpilih sebagai wisudawan berprestasi dan Anda punya peluang untuk lanjut S2 gitu ya dengan beasiswa LPDP. Menurut Anda, apakah perjalanan Anda itu mudah, sangat mudah atau mungkin ada kesan-kesan yang lain gitu? Saya pengen dengar cerita Anda. Baik, Ibu. Jadi,
Proses saya dalam mendapatkan gelar, mendapatkan penghargaan tersebut, itu saya merasa sangat sulit sekali, Ibu, karena saya mengalami proses kegagalan juga sangat banyak selama saya semester 1, semester 2 di tahun 2020 sampai 2021. Ada puluhan lomba yang telah saya ikuti dan saya sama sekali tidak pernah menang lomba, Ibu, sehingga saya pernah juga berada di titik bahwa saya merasa tidak punya kemampuan dan tidak punya skill, Ibu. Namun saya tetap mencobanya dan saya tetap memperbaikinya, dan saya menemukan bahwa ternyata sebelum-sebelumnya saya memang terlalu ambisi untuk memenangkan suatu perlombaan tanpa mengetahui esensi dari perlombaan itu sebenarnya untuk apa. Dan pada perlombaan selanjutnya saya lebih realistis lagi, Ibu, untuk menciptakan ide-ide. Saya melihat lingkungan sekitar, saya menciptakan ide dari permasalahan-permasalahan yang memang benar-benar untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, Ibu. Dan alhamdulillahnya pada akhir 2021 saya dapat memenangkan satu perlombaan esai, Ibu, dan menjadi semangat baru bagi saya untuk mendapatkan juara-juara pada lomba berikutnya, Ibu. Oke, pertanyaan terakhir dari saya, Mbak. Sebutkan satu pelajaran terbaik yang Anda dapatkan selama hidup dan itu akan Anda bawa ketika Anda nanti kuliah S2. Baik, Ibu. Jadi pelajaran yang sangat saya ingat adalah bahwa bahwa harus hidup adalah proses belajar dan kita harus eh, menyiapkan terbaik dan harus melakukan yang terbaik. Meskipun itu hal sedikit, namun saat ini kita harus mengusahakan yang terbaik karena apa yang kita lakukan saat ini ternyata itu sangat berdampak sekali pada masa depan kita. Entah itu berdampak menjadi sesuatu yang sangat baik atau berdampak menjadi sesuatu yang sangat buruk, Ibu, di kedepannya, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Farah. Cukup dari saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Novan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Maria. Sebelumnya selamat pagi Saudari Farah. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana perasaannya hari ini? Bagaimana perasaannya hari ini? Mohon maaf, Bapak. Eh, Suaranya tidak terdengar, Bapak. Oke, saya ulang sekali lagi. Apakah sudah terdengar? Baik, Bapak, sudah terdengar. Ya, bagaimana perasaannya Saudari Farah hari ini? Oh, alhamdulillah sangat baik, Bapak. Oke, berarti sudah siap ya. Boleh sebutkan deskripsi Saudari Farah dalam 3 kata? Baik, Eh, saya adalah seorang yang gigih, adaptif, dan berani. Oke, baik. Apa ada alasan kenapa memilih tersebut? Baik, Bapak. Jadi saya memilih kata gigih karena saya selalu belajar dari pengalaman-pengalaman kegagalan saya, dan saya tidak pernah menyerah jika menginginkan sesuatu. Lalu yang kedua, saya memilih kata berani karena saya selalu berani. Halo, Saudari Farah. Mohon maaf, Kak Naria dengar suara aku nggak? Ya,
Ah, oke. Baik, Ibu. Oke, sorry teman-teman. Oke, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Bapak? Masuk. Oke, terima kasih. Boleh dijelaskan secara singkat saja yang telah dijelaskan tadi, Saudari Farah? Baik, Bapak, saya memilih kata berani karena saya memilih kata gigih karena saya selalu pantang menyerah dan juga saya selalu gigih dalam mendapatkan sesuatu dan selalu belajar dari kegagalan-kegagalan yang pernah saya dapatkan. Lalu saya memilih kata berani karena saya selalu berani untuk memulai hal-hal baru dan juga saya berani untuk mengambil resiko dari keputusan yang telah saya ambil. Lalu saya memilih kata adaptif karena saya selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan saya dapat bersikap dinamis, Bapak. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, sebenarnya alasan Saudari Farah ini untuk lanjut studi apakah murni personal atau ada alasan lain? Baik, Bapak. Jadi alasan saya lanjut studi, yang pertama adalah saya eh, menemukan permasalahan selama saya mengajar dan juga pengalaman dari saya kuliah, saya menemukan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar, yaitu eh, siswa masih rendah dalam berpikir tingkat tinggi, Bapak. Eh, Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yang utama adalah dari metode pembelajarannya, Bapak. Ketika saya kembali di Kediri, saya melihat potensi alam di Kabupaten Kediri memiliki banyak sekali potensinya, yaitu ada potensi pertanian, pariwisata, dan juga potensi industri, Bapak. Sehingga dari situ saya ingin mengintegrasikan pembelajaran dengan potensi alam yang ada di Kabupaten Kediri, Bapak. Sehingga saya memilih pembelajaran IPA berbasis STEM, di mana siswa eh, dapat melakukan pembelajaran berbasis proyek, Bapak, untuk meningkatkan berpikir tingkat tinggi. Eh, Sehingga itu yang menjadi alasan saya untuk lanjut S2. Maaf, teman-teman. Apakah sudah terdengar suara saya? Terdengar, Bapak? Oke, jadi sebenarnya Saudari Farah ingin lanjut studi karena ada permasalahan yang dijumpai di lapangan. Benar? Mohon maaf, Bapak. Eh, apakah dapat diulangi kembali? Saya Oke, kurang menangkap sudah. suaranya, Bapak. Oke, sudah jelas belum ya? Sudah jelas suara saya? Sudah, Bapak. Oke, baik. Jadi alasan Saudari Farah untuk lanjut studi karena permasalahannya ditemukan di lapangan, benar? Iya, Bapak. Jadi kira-kira apakah alasan itu sebenarnya menjadi alasan yang kuat untuk Saudari Farah ingin lanjut studi? Sekiranya rasa-rasanya kalau misalkan permasalahan yang disebutkan Saudari Farah tadi, rasanya apakah dapat diselesaikan hanya dengan setelah lulus S1 saja? Ada tanggapan? Baik, Bapak. Jadi, untuk pembelajaran IPA berbasis STEM ini memiliki dampak yang cukup signifikan, Bapak, karena saya sendiri saat ini telah mengimplementasikan proyek STEM sederhana di anak-anak di sekitar lingkungan saya, yaitu mini hidroponik, Bapak. Sehingga dampak baiknya sudah saya lihat sendiri untuk mini hidroponik ini dapat membantu anak-anak untuk memahami IPA, Bapak. Selain itu juga masyarakat juga
menjadi bukti nyata masyarakat bahwa pendidikan ini dapat berdampak untuk kehidupan sehari-hari, Bapak. Nah, selanjutnya, kenapa saya harus S2, Bapak? Karena saya ingin mengembangkan proyek STEM lebih luas lagi untuk memanfaatkan potensi alam di Kabupaten Kediri yang lebih luas lagi, Bapak, sehingga dapat dimanfaatkan untuk masyarakat lebih luas, Bapak. Dan pengetahuan saya terkait STEM tersebut masih sangat kurang, sehingga saya membutuhkan studi S2, Bapak, untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan tersebut. Oh, oke, baik. Kira-kira menurut saudari Farah, keunggulan dan kelemahan dari STEM sendiri seperti apa? Baik, keunggulan dari STEM sendiri, Bapak, karena STEM ini adalah mengintegrasikan dari sains, teknologi, engineering, dan matematik, sehingga pada pembelajaran IPA dapat diimplementasikan langsung pada proyek, Bapak, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa, karena siswa dapat memahami proses-proses dalam pembuatan proyek tersebut, Bapak. Oke, itu keunggulannya. Kalau kelemahannya sendiri gimana? Baik, untuk kelemahan STEM sendiri, Bapak, memang pada proyek STEM pada pembelajaran IPA ini membutuhkan alat dan bahan yang yang cukup mahal, Bapak, dan cukup kompleks, hingga memang pada sekolah-sekolah di pelosok desa, terutama di daerah saya, itu masih sangat jarang sekali sekolah dapat menerapkan pembelajaran STEM, Bapak, karena keterbatasan fasilitas tersebut. Oke, baik. Menurut saudari Farah, kira-kira seberapa penting sih pembelajaran STEM ini dalam pembelajaran IPA? Baik, Bapak. Jadi pembelajaran STEM ini sangat penting sekali pada pembelajaran IPA karena dalam proyek STEM sendiri ini dapat berdampak langsung pada kehidupan Bapak. Karena dalam proyek ini dapat 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 mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan juga dalam prosesnya siswa dapat memahami konsep IPA secara lebih mendalam, Bapak. Oke, boleh jelaskan gambaran secara kasar saja kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang akan dicanangkan oleh saudari Farah? Eh, Terkait pembelajaran, Bapak, sesuai dengan yang sudah saya implementasikan saat ini pada sistem mini hidroponik, di mana siswa membuat mini hidroponik ini, yang pertama adalah merakit alat dan bahannya, Bapak, terkait pengukuran seberapa jauh jarak antara tanaman satu dengan tanaman lainnya. Lalu yang kedua terkait pembibitan, apa fungsi dari matahari, eh, apa bedanya tanah pembibitan jika dilakukan di bawah matahari atau tidak. Lalu proses dari eh, fungsi air dan oksigen, lalu ada fungsi bagian tanaman seperti akar dalam penyerapan tumbuhan. Jadi pada proses-proses dari pembelajaran proyek STEM ini itu dapat eh, meningkatkan pemahaman siswa pada beberapa materi, Bapak. Oke, baik. Saya mau tanya, jadi kendala yang ditemukan oleh saudari Farah ini apakah sekolah tingkat SMP, SMA, atau seperti apa? Kendala yang ditemukan saudari Farah tadi, apakah terdengar? Mohon maaf, Bapak, mohon maaf, Bapak, suaranya masih belum dapat saya tangkap, Bapak. Apakah dapat diulangi? Oke, baik. Saya ulang sekali lagi, apakah terdengar suara saya? Sudah terdengar, Bapak. Oke, saya mau nanya nih, permasalahan yang Farah tadi temukan itu di lapangan sekolah tingkat SMP ya? Betul, Bapak. Oke, berarti pelaksanaan yang tadi saudari Farah sebutkan, mini hidroponik ini, apakah
sudah berjalan di sekolah tersebut. Sudah Bapak. Jadi untuk penerapan mini hidroponik ini saya terapkan pada siswa-siswa bimbingan belajar saya di rumah Bapak dan juga siswa bimbingan saya di lembaga bimbingan belajar Bapak. Loh, berarti pelaksanaan pembelajaran STEM-nya ini sudah terlaksanakan dong. Eh, sudah Bapak, yaitu pada sistem mini hidroponik Bapak pembelajaran STEM sederhana. Jadi pembelajaran seperti apa yang akan dicanangkan Saudari Farah kalau misalkan pembelajaran yang sudah disebutkan Saudari Farah tadi sudah terlaksana? Berarti masalahnya sudah Eh, teratasi. Baik, Bapak. Jadi, pembelajaran yang akan saya canangkan adalah pembelajaran STEM yang lebih luas lagi, Bapak, karena sistem ini hidroponik ini adalah pembelajaran STEM yang masih sederhana, Bapak, sehingga saya ingin ingin memproyeksikan pembelajaran STEM yang lebih kompleks lagi dan memanfaatkan potensi dari Kabupaten Kediri yang lebih luas lagi, sehingga kebermanfaatannya dapat lebih luas, Bapak. Iya, saya paham. Kamu ingin melaksanakan kontribusi, ingin ya melaksanakan kontribusi yang lebih luas lagi, khususnya dalam pembelajaran STEM. Tapi em, ada nggak gambaran kasar kira-kira selain dari mini hidroponik yang belum kamu laksanakan dan kamu tertarik untuk laksanakan? Uh, Sependek sepengetahuan saya, Bapak, karena memang dari S1 saya masih belum mendapatkan materi terkait pembelajaran STEM, Bapak. Oleh sebab itu, saya membutuhkan studi S2 untuk dapat melihat, Bapak, terkait pembelajaran STEM yang lebih kompleks lagi, Bapak. Itu adalah alasannya mengapa saya memilih Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak. Oke, berarti pelaksanaan yang mini hidroponik itu pemahaman Farah dapat dari mana? Baik, pemahaman terkait pemahaman Min- terkait mini hidroponik ini saya dapatkan ketika saya mengikuti lomba Bapak. Jadi ada beberapa ide yang saya cari tahu dan saat itu saya menemukan bahwa pembelajaran STEM yang sederhana yang dapat dilakukan yang mudah dilakukan dan memiliki fasilitas yang alat dan bahannya dapat ditemukan dengan mudah itu adalah mini hidroponik ini Bapak dan dapat dilakukan di rumah sehingga saya berpikir bahwa itu sangat cocok dengan potensi Kabupaten Kediri dan juga berfungsi sebagai ketahanan pangan juga Bapak di daerah saya. Oke, berarti masalah di daerah kamu ini sebenarnya sudah teratasi ya? Eh, untuk permasalahan di daerah saya Bapak eh, untuk potensinya masih banyak yang belum teratasi Bapak sehingga saya masih membutuhkan studi lanjut. Oke, tadi kan kamu bilang kalau misalkan ingin lanjut studi karena pemahaman STEM kamu ini masih kurang nih. Nah, pemahaman STEM yang seperti apa sih yang kamu harapkan nanti ketika lanjut studi? Baik, pemahaman STEM yang saya harapkan adalah pemahaman STEM yang dapat meningkatkan perekonomian dari desa saya, Bapak. Meningkatkan perekonomian, entah itu untuk membuat alat-alat inovatif yang dapat digunakan di bidang pertanian ataupun di bidang industri, Bapak. Berarti rencana kamu ini masih belum jelas ya, masih ngambang gitu ya. Tadi kamu bilang entah itu bidang industri, pertanian. Kamu sendiri berarti belum yakin ya? Ada tanggapan? Baik, Bapak. Jadi memang fokus STEM sendiri adalah saya tujukan untuk pembelajaran IPA, Bapak. Sehingga nantinya akan saya sesuaikan dengan pembelajaran IPA
terdapat pada kurikulum di tingkat SMP, Pak. Oke. Saya lanjut pertanyaan berikutnya saja ya. Hmm, kenapa memilih UPI, Saudari Farah? Baik, Bapak. Saya memilih Universitas Pendidikan Indonesia karena kembali lagi dengan rencana kontribusi saya yang nantinya saya ingin mengembangkan pembelajaran IPA berbasis STEM dan Universitas Pendidikan Indonesia ini adalah universitas di Indonesia yang sangat memfasilitasi dan mendukung pengembangan pembelajaran IPA berbasis STEM dan juga di Universitas Pendidikan Indonesia ini terdapat eh, STEM Center Education, di mana itu terdapat laboratorium STEM for Different pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan Korea Selatan, Bapak. Sehingga saya merasa bahwa saya ingin belajar di Universitas Pendidikan Indonesia karena saya ingin mempelajari terkait pembelajaran STEM yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia yang nantinya dapat saya implementasikan dan saya sesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang terdapat di desa saya, Bapak. Ya baik. Sejauh mana Saudari Farah, apakah terdengar suara saya? Apakah terdengar? Terdengar, Bapak? Oke, baik. Sejauh mana Saudari Farah mengetahui terkait sistem perkuliahan di UPI, kemudian beban SKS yang ditempuh, dan syarat kelulusan untuk UPI sendiri seperti apa? Boleh dijelaskan? Mohon maaf, Bapak. S- Mohon maaf, Bapak. Saya kurang menangkap suara dari dapatkan ulang lagi, Bapak. Apakah sudah terdengar? Mohon maaf, apakah sudah terdengar? Agak tersendat, Bapak. Terputus. Oke, saya ulang sekali lagi. Saudari Farah, apakah mendengar suara saya? Sudah terdengar, Bapak. Oke, mohon maaf. Sejauh mana Saudari Farah mengetahui sistem perkuliahan di UPI, kemudian beban SKS-nya, mata kuliahnya, dan rencana kelulusan Saudari sendiri di UPI seperti apa? Baik, Bapak. Untuk SKS di UPI, yang saya ketahui informasi terbaru, saya harus menempuh 60 sampai 70 SKS, Bapak. Lalu untuk sistem perkuliahannya sendiri ada beberapa mata kuliah yang penjelasannya berbahasa Inggris, Bapak. Jadi saya harus melatih skill bahasa Inggris saya, terutama skill speaking yang nantinya akan saya pelajari ketika saya saat ini hingga nanti saya kuliah, Bapak. Untuk sistem kelulusannya sendiri juga mengharuskan kita mendapatkan TOEFL ITP minimal 500, Bapak. Oke, baik. Apakah sudah ada minat terkait riset dosen yang ada di UPI? Untuk saat ini saya masih belum belum eh, mengetahui terkait hal tersebut, Bapak. Loh, tapi katanya saudari ini mau masuk UPI dan lanjut studi. Kenapa belum cari Ya, tahu? Bapak. Eh, saya akan mencari tahu ketika saya sudah dinyatakan lolos di UPI, Bapak. Loh, begitu ya? Kenapa berarti kamu belum yakin ya untuk lanjut studi? Eh, saya yakin, Seberapa? Bapak, dan saya sudah mempersiapkan untuk pendaftaran di UPI, Bapak. Iya. Saya mau nanya, seberapa yakin kamu diterima dengan beasiswa LPDP untuk lanjut studi? Eh, Baik, Bapak, berdasarkan dari persiapan saya
dalam mendaftar LPDP sejak saya lulus kuliah di tahun 2024. Saya mulai dengan persiapan untuk belajar bahasa Inggris dan juga persiapan untuk hal lainnya, maka saya eh, yakin Bapak untuk lulus LPDP. Berapa persen? Berapa Mohon persen maaf Bapak. saudari Farah? 100% Bapak. 100%. Tapi kenapa ragu ya jawabnya? Oke, pertanyaan berikutnya saya ada baca ya di CV. Saudari di sini ingin membuat rencana kontribusi pasca studi laboratorium STEM. Ini bagaimana? Boleh diceritakan sedikit terkait laboratorium STEM ini? Baik, untuk rencana jangka menengah saya setelah lulus pendidikan S2 di UPI, saya berencana untuk membuat laboratorium STEM sederhana, Bapak. Jadi, rencana ini merupakan kolaborasi saya dengan komunitas saya, yaitu Kopi Alenia, Bapak. Saya berencana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah saya dapatkan selama studi S2 di UPI untuk nantinya dapat mengembangkan pembelajaran IPA berbasis STEM, Bapak. Karena pada pada sekolah-sekolah memang masih kurangnya fasilitas terkait pembelajaran STEM, Bapak, sehingga saya membuat laboratorium STEM ini yang nantinya dapat dikunjungi oleh siswa-siswa yang eh, yang terdapat pada sekolah menengah pertama, Bapak. Berarti untuk tingkat SMP ya. Kemudian menurut kamu, kenapa harus ada laboratorium STEM ini? Baik, Bapak. Kenapa harus? Eh, Mhm. Ya, jadi silakan. laboratorium STEM ini ada karena untuk mengatasi tadi Bapak kekurangan fasilitas dari sekolah Bapak. Jika saya mengadakan laboratorium STEM di sekolah, maka itu akan cukup sulit Bapak karena keterbatasan dana sendiri. Oleh sebab itu, saya merencanakan mendirikan laboratorium STEM di luar sekolah karena tujuannya untuk dapat dikunjungi oleh sekolah-sekolah sekitar yang terdapat di pedesaan, Bapak, terutama di pelosok desa, dan juga nantinya dapat berkontribusi untuk perekonomian di masyarakat sekitarnya, Bapak. Oh, oke. Berarti apakah saudari akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat atau komunitas tertentu untuk membangun lab STEM ini? Baik, Bapak. Untuk pembangunannya sendiri, saya akan berkolaborasi dengan banyak pihak, Bapak. Jadi, dengan komunitas peneliti Alenia sendiri, yang memang komunitas ini sudah berjalan terkait di bidang penelitian dan pengabdian. Lalu, saya juga akan berkolaborasi dengan Karang Taruna di desa saya terkait pembangunan dan juga operasionalnya. Lalu saya juga akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta mencari pendanaan pada beberapa eh, pada pemerintah, pada lembaga swasta ataupun lembaga pemerintah, Bapak. Baik, kalau misalkan rencana kamu ini tidak berjalan sesuai dengan harapan kamu, apakah kamu ada plan B? Baik, Bapak. Jika rencana ini masih belum berjalan, Bapak, maka saya akan eh, tetap melakukan pengabdian sesuai dengan kegiatan-kegiatan komunitas saya, yaitu Kopi Alenia sebelumnya. Kami selalu melakukan pengabdian-pengabdian di sekolah-sekolah dan juga di desa binaan, maka kami akan melakukan pelatihan pembelajaran STEM tersebut di sekolah-sekolah, Bapak. Oke, kalau kira-kira menurut kamu jangka waktu untuk membangun lab STEM ini berapa lama? Baik, untuk pembangunannya sendiri, saya memperhitungkan sekitar setelah saya lulus, yaitu sekitar 5 sampai 10 tahun, Bapak. 5 sampai 10 tahun. Oke.
Menurut kamu, kalau kamu gagal dalam seleksi beasiswa PDP ini, siapa yang akan kamu salahkan? Jika saya gagal, maka saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa, Bapak, karena eh, itu merupakan suatu pembelajaran bagi saya, Bapak. Jadi masih ada dalam diri saya yang masih kurang tepat dan perlu saya perbaiki lagi ke depannya, Bapak. Oke, baik. Apakah kamu pernah iri terhadap kesuksesan orang lain? Baik, Bapak. Eh, saya Saya pernah iri dalam kesuksesan orang lain, namun sifat iri itu yang sebenarnya menjadi motivasi saya jika orang lain bisa, lalu mengapa saya tidak bisa, Bapak? Sehingga sifat itu juga yang salah satu menjadi pendorong saya untuk dapat sampai di titik ini, Bapak. Oke. Saya mau nanya, yang membedakan saudari dengan peserta lainnya itu apa sih? Baik, Bapak. Jika saya harus menilai membedakan diri saya sendiri dengan peserta lainnya, saya tidak dapat membedakannya, Bapak, karena nantinya akan bersifat subjektif. Akan tetapi dari penilaian orang-orang terdekat saya seperti dosen, guru, orang tua, dan teman-teman saya menilai bahwa saya adalah seseorang yang gigih, yang selalu berusaha dengan keras untuk dapat eh, mendapatkan cita-cita saya dan keinginan saya, Bapak. Selain itu, sejak kecil saya juga selalu didoktrin oleh orang tua saya bahwa saya sebagai makhluk hidup, maka saya harus bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya, Bapak. Sehingga itu yang menjadi motivasi saya untuk menjadi seorang pendidik, Bapak. Hingga saat saya kuliah, saya mulai menginginkan untuk dapat berkontribusi meningkatkan pendidikan, terutama pendidikan di pelosok desa saya, Bapak. Oke, baik. Eh, Oke, ada lagi? Sudah, Bapak. Oke, baik. Untuk nilai atau prinsip ada nggak kamu selalu pegang dan kamu selalu bawa kemana saja kamu pergi? Baik, Bapak. Untuk nilai dan prinsip adalah eh, saya selalu memegang prinsip jika kita bertujuan untuk menolong sesama, jika kita memiliki tujuan untuk bermanfaat bagi orang lain, maka eh, kita akan selalu dimudahkan jalannya. Oke, baik. Mungkin pertanyaan dari saya cukup. Ada yang ingin disampaikan? Oh, baik. Terima kasih Bapak atas waktu waktu waktunya dan juga saya berharap dapat diterima di beasiswa LPDP ini karena beasiswa LPDP ini memiliki visi dan misi untuk mencetak generasi yang inovatif. Menjadi harapan saya untuk dapat berkontribusi meningkatkan kualitas pendidikan di pelosok desa, Bapak. Terima kasih atas waktu dari Bapak dan Ibu. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Naria. Baik, terima kasih untuk Mbak Farah. Kita selesaikan mock up-nya malam hari ini. Oke, mungkin bisa di off dulu recordingnya.